Shalom, hai, halo adik-adik semuanya. Kembali lagi di cerita tokoh Alkitab hari ini bersama Mbak Ella. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tokoh Alkitab bernama Elisa. Nah, sebentar kita akan menonton dan belajar bersama tentang perjalanan kehidupan Elisa. Adik-adik selamat menonton. Untuk melanjutkan cerita minggu lalu tentang Nabi Elia, maka hari ini kita akan mengenal tokoh Elisa yang merupakan seseorang yang secara langsung diutus oleh Nabi Elia untuk menjadi penerusnya sebagai nabi di Israel. Nah, ceritanya adik-adik, pada waktu itu sesuai dengan yang sudah difirmankan Tuhan, maka Nabi Elia akhirnya menemukan Elisa yang pada waktu itu sedang membajak ladangnya dengan selusin pasang lembu. Nah, setelah menemukannya, Nabi Elia langsung memakaikan jubahnya kepada Elisa, yang menandakan bahwa Nabi Elia memberikan tanggung jawabnya sebagai nabi kepada Elisa. Maka dari itu, Elisa sangat menyayangi Elia seperti seorang ayah. Ia menolak meninggalkan Elia sebelum diangkat ke surga. Meskipun pada waktu itu Elisa sudah disuruh pergi oleh Elia. Namun pada akhirnya Elia memperbolehkan Elisa menemaninya. Nah, karena adanya hubungan yang sangat dekat, sampai-sampai adik-adik, pada akhir hidup Elia, roh yang ada di dalam Elia itu pada akhirnya juga ada di dalam Elisa. Wah, dan dari situ juga Nabi Elisa mulai melakukan tugasnya sebagai nabi. Nah, dalam pelayanannya, kemudian Elisa berkelana jauh dan menjadi penasehat bagi para raja Israel dan menjadi teman bagi orang-orang yang biasa dan menjadi kawan juga bagi orang-orang Israel dan juga orang-orang asing. Nah, pada suatu hari adik-adik, Elisa menjalankan tugasnya sebagai nabi untuk memberikan saran kepada Raja Israel. Nah, pada saat itu Nabi Elisa menghimbau, memberitahu Raja Israel tentang pergerakan pasukan Raja Aram. Siapa sih pasukan Raja Aram itu? Jadi pada waktu itu Raja Aram itu merupakan musuh dari Raja Israel. Nah, ketika Raja Aram kemudian mendengar dan mengetahui bahwa Elisa sedang menggagalkan rencananya, ia berusaha menangkap nabi itu. Ia berusaha menangkap Elisa, adik-adik. Wah, mereka menghampiri Raja Israel dengan membawa pasukan yang banyak. Dan ketika melihat pasukan Aram yang mengelilingi mereka,
ketakutan melanda para pengikut Elia yang pada saat itu juga sedang bersama Elisa. Nah, tetapi Elisa memintanya untuk tidak gelisah dan berkata, waktu itu Elisa berkata begini, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, setelah itu Elisa tidak lupa berdoa meminta kepada Tuhan. Begini kata Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Wah, maka Tuhan membuka mata salah satu dari pengikut Elisa itu, sehingga ia melihat, dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, dengan begitu adik-adik, maka Tuhan melindungi dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Elisa dan para pengikutnya. Nah, dengan begitu juga maka runtuhlah kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Raja Aram. Nah, itu tadi adik-adik salah satu cerita dari Nabi Elisa. Nah, itu tadi adik-adik salah satu cerita tentang tokoh Alkitab bernama Elisa. Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa betapa Elisa sayang mengasihi penduduk Israel, orang-orang Israel. Kita juga tahu bahwa Elisa itu setia kepada Allah, juga setia terhadap Elia, dan kita juga tahu bahwa melalui Elisa lah Allah melakukan hal-hal yang hebat. Nah, sekian dari cerita tokoh Alkitab hari ini, dan kita ketemu lagi cerita tokoh Alkitab minggu depan. Bye.